Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah kelas 3 SD ITM TC. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran fikih bab sholat berjamaah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah pertama-tama kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sholat berjamaah. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari 5 hal. Yang pertama, tentu saja pengertian dari sholat berjamaah. Yang kedua, di dalam sholat berjamaah itu pasti ada imam. Kemudian kalau ada imam pasti ada makmum. Kemudian ada makmum masbuk. Dan yang terakhir adalah keutamaan dalam sholat berjamaah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah pengertian dari sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama, sekurang-kurangnya 2 orang. Jadi kalau 1 orang itu disebut dengan munfarid. Jadi kalau 2 orang itu sudah bisa dikatakan sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu lebih baik dikerjakan di masjid bagi seorang laki-laki. Nah, di dalam sholat berjamaah tentu kita akan mengenal yang namanya imam dan juga makmum. Kita pelajari dari yang imam terlebih dahulu. Apa itu imam? Imam adalah orang yang memimpin dalam sholat berjamaah. Kemudian dalam menjadi seorang imam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di sini ada 4. Syarat yang pertama adalah sudah balik atau sudah dewasa. Yang kedua, mampu melaksanakan sholat dengan benar, baik itu bacaan ataupun gerakannya. Yang ketiga, imam laki-laki dapat mengimami laki-laki saja, perempuan saja, atau keduanya. Tetapi untuk imam perempuan hanya boleh mengimami perempuan. Jadi untuk yang imam perempuan tidak boleh mengimami makmum laki-laki. Kemudian ada syarat tambahan jika beberapa orang memenuhi syarat syah menjadi imam. Yang pertama, kita pilih yang lebih mengerti dan faham Al-Quran dan fasih dalam membaca Al-Quran. Dan yang kedua, kita pilih yang lebih memahami sunnah-sunnah Rasulullah. Yang ketiga, kita pilih yang lebih dahulu berhijrah. Yang keempat, kita pilih yang lebih tua atau lebih dahulu Islamnya. Yang kelima, yang lebih dicintai oleh makmumnya atau oleh kaumnya. Dan yang terakhir, kita pilih tuan rumah atau orang yang berkuasa di suatu tempat. Kita boleh mengimami suatu jamaah jika dipersilakan oleh tuan rumah. Tetapi jika tidak dipersilakan, nah sebaiknya kita menjadi makmum saja. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang imam? Yang pertama, sebelum sholat kita mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf. Karena rapat dan lurusnya shaf itu adalah salah satu kesempurnaan dalam sholat. Yang kedua, kita mengeraskan takbiratul ihram sehingga para makmum akan tahu bahwa kita sudah memulai sholat. Yang ketiga, mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surat pada sholat yang dibaca jahar, terutama di rakaat pertama dan kedua di sholat maghrib, kemudian Isya dan juga sholat subuh. Yang keempat, menyaringkan setiap bacaan takbir. Ini takbir perpindahan antar setiap rukunnya. Kemudian yang kelima, menjaga kesempurnaan sholat, baik itu bacaan dan gerakannya. Dan yang terakhir, ketika selesai sholat, ketika kita berzikir, kita disunahkan untuk menghadap makmum di sebelah kanan.
Jadi menghadap ke serong ke belakang sebelah kanan. Nah, kalau ada imam, pastilah ada yang namanya makmum. Makmum adalah orang yang sholat mengikuti imam, letaknya di belakang imam. Kalau hanya makmumnya satu, itu letaknya di samping agak belakang. Tetapi kalau yang makmumnya dua atau lebih, itu letaknya di belakang imam. Kemudian ada istilah makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Ialah makmum yang terlambat datang dalam sholat berjamaah. Contoh, ketika imam sudah selesai membaca Al-Fatihah, seseorang itu baru datang. Nah, itu bisa dikatakan makmum masbuk. Sehingga nanti setelah selesai salam harus menambah kekurangannya. Kemudian hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang makmum? Ada yang pertama, kita rapatkan dan luruskan shaf sebelum kita memulai sholat sesuai dengan aba-aba dari seorang imam tadi. Yang kedua, menyambung dan menutup shaf yang kosong. Mungkin di depannya masih ada shaf yang kosong, nah kita maju untuk mengisi. Yang ketiga, mengikuti imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Karena di sini ada larangan ya, kita mendahului gerakan imam. Yang keempat, diam dan memperhatikan ketika imam membaca bacaan Al-Fatihah ataupun surat-suratan pendek yang dibaca oleh imam. Terutama ketika imam membaca jahar di sholat maghrib, isya maupun subuh dan sholat-sholat sunnah ya dituntunkan untuk dibaca jahar. Yang kelima, mengingatkan imam jika ada kesalahan bacaan atau gerakan. Bagaimana cara mengingatkannya? Kalau laki-laki dengan membaca Subhanallah, jika makmum perempuan dengan tepuk. Ya. Kemudian yang keenam, nah ini shaf yang paling baik bagi laki-laki adalah yang paling depan. Kebalikannya, shaf yang paling baik bagi perempuan adalah yang paling belakang. Nah, yang terakhir kita mempelajari tentang keutamaan sholat berjamaah. Apa saja sih keutamaannya? Nah, ini yang nomor 1. Pahala sholat berjamaah dilipatkan menjadi 27 kali atau 27 derajat. Seperti sabda Rasulullah, sholatul jama'ati afdalu min sholati fadhi bisab'i wa asrina darajatan, yang artinya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan pahala 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, memupuk rasa persaudaraan sesama umat Islam. Dan yang ketiga, merupakan wujud kesamaan derajat dan martabat antar manusia. Jadi ketika kita sholat berjamaah tidak dibeda-bedakan, mana yang pejabat, mana yang rakyat, kedudukan kita sama, sehingga tidak ada perbedaan antara derajat dan martabat di antara manusia. Nah, itu tadi anak-anakku semuanya, kita sudah mempelajari tentang sholat berjamaah, mulai dari pengertian imam, makmum, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang imam, kemudian ada syarat-syarat menjadi seorang imam, hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang makmum, dan yang terakhir adalah keutamaan sholat berjamaah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.